Shalom, perkenalkan nama saya Andre Putra Togimartu Centuri dari kelas 2C Prodi Teologia dengan NIM 20011839 dengan mata kuliah Pak Remaja dan Dewasa yang diajarkan oleh Ibu Dr. Setia Ulina Boritarigan. Di sini saya akan menjelaskan katekisasi iman. Katekisasi merupakan salah satu bentuk pelayanan pendidikan Kristiani yang dilakukan oleh gereja. Istilah katekisasi berasal dari kata kerja bahasa Yunani yaitu katekein yang berarti memberitakan, memberitahukan, menjelaskan, dan memberikan pengajaran. Melakukan pengajaran menurut katekein bukan hanya ditekankan dalam arti intelektualitas, tetapi lebih kepada arti praktis yaitu mengajar dan membimbing seseorang supaya ia melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Katekisasi merupakan kegiatan pengajaran iman yang membimbing seseorang untuk melakukan apa yang diajarkan kepadanya, yaitu menentukan pilihan imannya yang dipercayai, yaitu iman Kristen. Dengan kata lain, katekisasi berfungsi sebagai sarana untuk menumbuh-kembangkan iman warga dan calon warga jemaat dalam mengikut Kristus sebagai juru selamat. Pelayanan katekisasi juga merupakan sebuah proses pembimbingan dan pengajaran kepada peserta katekisasi untuk mempersiapkan mereka menjadi anggota gereja yang memahami dan melaksanakan tugas panggilannya. Istilah katekisasi dan katekesi berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengajaran. Katekisasi atau pengajaran agama Kristen merupakan pelaksanaan tugas gereja untuk melengkapi calon anggotanya atau anggota baptis yang ingin mengakusidi dengan maksud agar mereka akan menjadi anggota dewasa. Kateketika merupakan jawaban gereja purba untuk menanggulangi masalah banyaknya orang dewasa yang ingin mengabdikan diri kepada Kristus. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka menyebut kateketika ke dalam beberapa istilah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu katekein. Artinya yaitu memberitakan, mengajarkan, menjelaskan, memberitahukan, mengajar, dan memberikan pengajaran. Namun kata yang paling menonjol dipakai yaitu mengajar. Mengajar bukan dalam arti intelektualitis, tetapi dalam arti praktis yaitu mengajar atau membimbing orang supaya melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Yang kedua yaitu didaskein. Dalam Septuaginta, terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani yaitu kata didaskein digunakan sebagai terjemahan dari kata Ibrani untuk mengajar, yaitu mengajar dengan maksud supaya apa yang diajarkan itu dipraktikkan. Didaskein bersifat praktis. Sebab yang paling penting dalam Alkitab adalah pemahaman, penghayatan akan perbuatan-perbuatan penyelamatan Allah. Biasanya dipakai untuk pekerjaan menyampaikan pengetahuan yang maksud supaya orang yang diajar itu dapat bertindak dengan terampil. Yang ketiga yaitu gnoskein. Arti dasar dari istilah ini ialah mengenal, belajar mengenal. Dalam dunia pemikiran Yunani, gnoskein terutama bersifat intelektualitis dan dapat berarti mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman yang nyata. Kesimpulannya ialah bahwa kata gnoskein berarti pengakuan atau pengetahuan yang manusia peroleh tentang kehendak Allah karena pergaulan yang intim dengan Dia dan yang menyatakan diri dalam suatu hidup yang taat kepadanya. Yang kedua yaitu poiudein. Kata atau istilah ini erat kaitannya dengan mendidik. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah memberitakan bimbingan kepada anak-anak supaya mereka dapat menempati tempat mereka. Kesimpulan dari poiudein ini adalah ia adalah dengan istilah mendidik, membimbing anggota jemaat untuk belajar berjalan di jalan pengudusan dan tetap berada di jalan itu. Yang kelima yaitu mantanein. Kata atau istilah ini memiliki kaitan yang erat dengan belajar. Dari arti umum, istilah ini mengidentifikasikan suatu proses rohani di mana orang mencapai sesuatu bagi dirinya untuk perkembangan kepribadiannya. Pengertian katekein menurut para ahli yang pertama yaitu Calvin. Calvin mengatakan bahwa kateketika merupakan suatu pengajaran yang sangat penting dan harus didorong kuat oleh gereja itu sendiri. Di dalam kateketika ini, gereja wajib membentangkan di hadapan mereka kebenaran dan keindahan iman Kristen tentang panggilan Allah. Yang kedua yaitu Luther. Luther berpendapat bahwa kateketika ialah keluarga, orang tua yang berkewajiban mendidik anak-anak mereka menurut firman dan hukum-hukum Allah. Dan yang terutama yaitu harus menyebarkan agama Kristen. Yang selanjutnya itu jenis-jenis kateketika.
Yang pertama, katekisasi keluarga. Keluarga adalah tempat yang mula-mula di mana pendidikan dan bimbingan agama diberikan. Orang tua berfungsi sebagai pengajar-pengajar yang pertama. Bukan hanya sinagogi yang mengingatkan pengajaran pada pendidikan keluarga, tetapi juga gereja. Hal itu sering kita baca dalam tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja bahwa katekesi merupakan atau menempati tempat yang paling penting dalam gereja purba yang sedang bertumbuh pada waktu itu. Gereja tahu bahwa ia mempunyai tugas untuk mengajar dan membimbing anggota-anggotanya, tetapi tugas itu selalu dipahami sebagai tugas di samping dan dalam lanjutan dari tugas orang tua untuk mengajarnya. Menurut Calvin, orang tua terutama adalah tanggung jawab atas pendidikan agama anak-anak mereka. Dalam pembaptisan anak-anak, orang tua dengan resmi mendapat tugas mendidik anak-anak akan takut kepada Tuhan. Yang kedua yaitu katekisasi gereja. Dalam abad-abad pertama, katekisasi merupakan atau berkembang dan memperoleh bentuk-bentuk tertentu sebagai katekumenat. Katekumenat gereja purba terdiri dari dua bagian atau tingkatan, yaitu tingkat katekumen dan calon-calon baptisan. Pengajaran baptisan terdiri dari penjelasan tentang soal-soal iman, doa, puasa, dan askese. Pengajaran baptisan adalah suatu bimbingan dalam rahasia iman. Calon baptis dipersiapkan secara lahir batin untuk menerima baptisan sebagai suatu pengalaman religius. Pada waktu reformasi katekisasi, lebih kepada lembaga pengajaran tersendiri kepada anak-anak muda, terutama pemberitaan dalam ibadah-ibadah jemaat, dianggap pada waktu itu sebagai suatu alat yang mampu atau yang ampuh untuk mendidik anak-anak muda dalam firman Allah dan dalam hidup kerohanian mereka. Khotbah-khotbah katekismus dari para pendeta memainkan peranan penting pada waktu itu sebagai bagian dari pendidikan gerejawi kepada anak-anak muda. Yang ketiga yaitu katekisasi sekolah. Sekolah dasar disebut juga Beth HaSefer, di mana anak-anak yang berumur 6-7 tahun diajar membaca dan menghafal nats Torah sebagai harafiah. Pengajaran diatur menurut umur anak-anak. Ketika anak sudah berumur 10 tahun, anak mulai dengan pengajaran yang sebenarnya. Pada umur 12-13 tahun, mereka diwajibkan untuk menuruti atau melaksanakan seluruh syariat agama Yahudi. Bahan pengajaran terdiri dari pengakuan iman, dua utama, pembacaan Torah, pengajaran tentang arti dari hari-hari raya Yahudi. Dalam abad-abad pertengahan muncul sebuah sekolah yang memuat katekese dalam kurikulumnya, di mana murid-murid harus menghafal kredo, dekalog atau dasar firman, paternoster atau doa Bapa kami, dan ketujuh mazmur pengakuan dosa dalam bahasa Latin. Menurut Calvin, katekesi sekolah berfungsi untuk mendidik orang-orang muda supaya mereka dapat bertindak secara bertanggung jawab menurut firman Tuhan. Untuk itu, harus ada guru-guru yang baik dan beriman. Dalam pengajaran sekolah yang bersifat reformatorius ini, Alkitab mendapat tempat yang sakral di samping katekismus dan mazmur-mazmur Daud. Melalui sinode Dordrecht, diputuskan bahwa guru-guru yang mengajar di sekolah harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, mereka harus anggota dari gereja Herform. Yang kedua, harus mempunyai kelakuan yang baik dan mampu mengajar. Yang ketiga, mereka harus menandatangani pengakuan iman gereja Herform dan katekismus Heidelberg. Harus berjanji bahwa dengan teliti akan mengajar anak-anak untuk dapat melayani Tuhan di segala bidang kehidupan. Selanjutnya, 2 hari seminggu mereka harus melatih anak-anak untuk menghafal dan memahami dengan baik isi katekismus. Selanjutnya, mereka harus membawa anak-anak ke ibadah khotbah-khotbah katekismus dan menyelidiki apakah mereka mengerti akan khotbah-khotbah itu atau tidak. 2.4 yaitu sejarah katekistika. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther, tokoh utama reformasi, menempelkan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg yang dikenal sebagai hari lahirnya reformasi. Kemudian pada tahun 1529, Luther menulis katekismus besar dan katekismus kecil. Kemudian sejak abad keempat, lama-kelamaan peraturan yang keras dan baik itu sudah mulai dikendorkan karena agama Kristen telah diizinkan bahkan dianakmasikan oleh kaisar-kaisar sehingga beribu-ribu orang sudah menjadi anggotanya. Semakin banyak orang minta masuk, semakin lunak dan gampang syarat-syaratnya. Katekisasi Sidi segera turun mutunya.
pemimpin-pemimpin jemaat menjadi imam dan sudah kurang bersifat guru. Akhirnya pada abad pertengahan, persiapan 3 tahun itu sudah susut menjadi persiapan selama 3 minggu saja. Gereja telah menjadi lembaga yang menyelenggarakan sakramen-sakramen dan kurang mementingkan khotbah dan pengetahuan. Sudah cukup jika anggota-anggotanya dapat menghafal sejumlah dua-dua dan atau menerima sakramen-sakramen menurut petunjuk-petunjuk gereja. Barulah pada zaman reformasi, pendidikan oleh gereja mulai diperhatikan kembali dengan sebaik-baiknya. Para reformator itu mengkehendaki supaya umat Kristen yang sadar dan mengetahui akan isi pengakuannya. Pendeta-pendetanya pertama-pertamanya bukan melaksanakan sakramen, melainkan pengkhotbah dan pengajar. Alkitab diterjemahkan mereka ke bahasa daerah supaya dapat diselidiki oleh sekian anggota jemaat. Mereka mengarang buku-buku pelajaran berupa katekismus yang dengan jalan soal jawab menanamkan pengetahuan dan pengertian tentang kitab suci dan iman Injili kepada akal dan sembari tiap-tiap orang Kristen. Bukankah pejabat saja, melainkan seluruh umat Tuhan Yesus dididik untuk menjadi mahir dalam perkara-perkara kerjaan Allah. Bukan lagi sakramen saja yang dijunjung sebagai pusat dan puncak kebaktian, melainkan pemberitaan firman Tuhan, dan berkenaan dengan itu peraturan dan isi katekisasi juga diubah sama sekali. Sekarang tujuannya yang utama yaitu mengajar kaum muda mengenai jalan keselamatan yang benar dan panggilan-panggilan tiap-tiap orang Kristen terhadap gereja dan masyarakat. Peneguhan sidi pun berubah sifatnya. Dalam gereja Katolik Roma, konfirmasi itu masih tetap dianggap sebagai salah satu sakramen yang dengan sendirinya mengerjakan berkat rohaninya dalam diri orang yang menerima, asal ia menerimanya dengan penuh hikmat dan percaya. Konfirmasi itu dilakukan mulai dari umur 7 tahun. Pembaru-pembaru gereja membuat peneguhan atau konfirmasi itu menjadi suatu upacara yang indah, yang taat kepada pengakuan iman dan janji-janji dari orang yang menamatkan pelajaran katekisasinya. Salah satu tokoh pada zaman reformasi ialah Martin Luther. Martin Luther adalah putra sulung dari Hans Luther dan Margareta. Keterampilannya dalam mengajar sangat minim. Luther belajar membaca, menulis, menghafal 2 Bapa Kami, menghafal pengakuan iman rasuli oleh gereja Katolik Roma. Perubahan atau pembaharuan yang dibawa oleh reformasi berlangsung di 3 bidang. Yang pertama yaitu isi katekismus yang pada saat itu dibandingkan buku katekesi dari abad-abad pertengahan nyata dengan jelas bahwa isi katekismus itu jauh lebih baik. Hal itu disebabkan oleh tempat sentral yang diberikan oleh reformasi terhadap Alkitab dalam katekesi. Ruang cakup katekesi yaitu pada waktu reformasi jauh lebih luas daripada ruang cakup katekesi dalam abad pertengahan. Yang ketiga, cara mempelajari bahan katekesi. Di bidang ini reformasi berbeda dengan abad pertengahan. Dalam abad pertengahan, katekesi umumnya terdiri dari menghafal bahan-bahan katekesi tanpa mengetahui artinya. 2.5 Tujuan kateketika. Yang pertama yaitu mendidik atau membina anak supaya mereka bisa berpartisipasi dalam hidup dan pelayanan gereja pada Allah. Yang kedua, katekesi, pengajaran tentang Allah dan perjanjiannya, pengajaran tentang Yesus Kristus, dan pengajaran tentang pimpinan dan berkat bahwa Roh Kudus memimpin para katekesan dalam pelayanan katekesi. Yang selanjutnya itu supaya anak-anak muda mengenal Allah dalam kehidupan mereka. Yang penting bukan pengenalan yang banyak tentang Alkitab dan gereja, tetapi tentang pengenalan akan Allah sebagai Allah. Yang selanjutnya yaitu bimbingan bukan saja kepada anak-anak muda, tetapi juga kepada semua anggota jemaat untuk memperlengkapi mereka bagi suatu hidup yang bertanggung jawab di dalam dunia. Yang selanjutnya itu supaya anak-anak muda dapat mengenal Allah dengan begitu rupa sehingga mereka bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang selanjutnya pemberian pengetahuan. Hal-hal pokok isi Alkitab, ajaran gereja yang berasal dari Alkitab, garis-garis besar tentang gereja, tentang pelayanan dan sejarahnya. Selanjutnya pendidikan atau pembinaan anggota-anggota jemaat untuk menyadari tugas mereka di dalam gereja. Selanjutnya mendidik anak-anak muda supaya mereka menjadi hamba-hamba Allah
yang bertanggung jawab di dalam dunia. Mereka ditempatkan di tengah-tengah dunia sebagai saksi dan pelayanan Kristus. Yang selanjutnya itu penyampaian pengetahuan tentang Allah dari generasi ke generasi. Keselamatan kepada kita harus disampaikan kepada semua orang dari generasi ke generasi, sehingga katekesi mempunyai peranan yang penting. 2.6 yaitu bahan-bahan kateketika. Yang pertama yaitu Alkitab. Sejak dahulu Alkitab menempatkan tempat yang sentral dalam pelayanan katekesi. Alkitab sebagai salah satu bahan yang paling penting di dalam gereja, baik di gereja Indonesia maupun di gereja Barat. Alkitab bukanlah buku yang kecil, tetapi Alkitab juga buku yang terdiri dari banyak kitab dan surat. Oleh karena itu, banyak orang yang bertanya tentang Alkitab yang digunakan di dalam kateketika. Ada beberapa hal penting yang dapat kita tengok dari Alkitab. Yang pertama yaitu Alkitab adalah buku pemberitahuan. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam sejarah, Alkitab dapat menjelaskannya. Yang kedua yaitu yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan Allah yang besar ialah bukan semua perbuatan yang kita baca dalam Alkitab, tetapi hanya perbuatan Allah yang berhubungan dengan karya penciptaan, karya pemeliharaan, karya pembebasan, atau karya penyelamatan. Yang ketiga, susunan Alkitab sebagai buku. Susunan ini mempunyai arti teologis yang penting bagi struktur pemberitaan gereja. Kewibawaan Alkitab, berita yang terdapat di dalamnya yaitu sangat erat terjalin dan memberitakan karya penyelamatan Allah. Yang kedua, pengajaran tentang Alkitab. Pengajaran tentang iman Kristen erat hubungannya dengan berita Alkitab. Pengajaran itu adalah rangkuman dogmatis dari apa yang kita baca dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pengajaran ini merupakan suatu bagian yang tetap dari bahan-bahan katekesi. Sebagai dasar dari pengajaran ini, gereja-gereja biasanya menggunakan konvensi-konvensi atau pengakuan iman yang dimiliki. Salah satu dari konvensi yang digunakan semua gereja yaitu adalah apostolikum atau pengakuan iman rasuli. 2.7 Tugas kateketika. Adapun tugas dari katekisasi yang wajib harus dilakukan antara lain yang pertama, memberitakan tentang Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil Kristus agar orang lain mengenal Kristus dan dapat mengikuti Dia. Yang kedua, mengajak orang-orang yang lain yang belum bertobat supaya bertobat, membantu dan mengantar seseorang untuk mengenal Allah yang nyata dalam Yesus Kristus, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus ia akan masuk ke dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, menopang umat dalam pengenalan akan Kristus. Mereka dibawa kepada Yesus Kristus dan respon yang mereka terima terhadap kerajaan Allah, serta mengenal sejarah keselamatan yang telah diberitakan Yesus Kristus. Yang keempat, menolong dan membina agar mereka mendewasakan iman umat mereka. Kemandirian dan kedewasaan merupakan tanggung jawab seseorang secara pribadi, akan tetapi tidak terlepas dari kebersamaan gerejawi. Sikap yang demikian tidak akan mudah terpengaruh dengan pihak lain. Ia akan sadar bahwa ia dipanggil untuk memenuhi amanat Tuhan dalam persekutuan gereja. 2.7.1 Tugas pokok kateketika dalam pelayanan gereja. Yang pertama, tugas pokok dalam tritugas gereja yang pertamanya itu koinonia. Koinonia juga dikaitkan atau diartikan sebagai usaha pelayanan gereja yang bertujuan untuk membentuk dan membangun komunitas orang beriman secara menyeluruh. Sehingga dengan itu, katekesi berperan sebagai pelayanan untuk mempersatukan umat Kristiani agar hidup dalam persekutuan dalam iman akan Yesus Kristus. Katekesi juga dapat diartikan sebagai usaha untuk membangun dan membentuk umat Kristen agar lebih baik lagi. Katekesi gereja dalam menghayati dan mewujudkan koinonia di tengah masyarakat pada dasarnya adalah jawaban kerinduan manusia akan persaudaraan, perdamaian, persatuan, dan komunikasi di antara umat Kristen. Yang kedua, diakonia. Diakonia merupakan suatu bentuk pelayanan gereja untuk mewujudkan iman dalam masyarakat. Dalam hal ini, katekesi berperan untuk menemukan nilai iman yang bentuknya sangat manusiawi. Dengan adanya katekesi, diakonia segera berusaha agar dapat memberikan pengajaran saling membantu dalam segi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, marturia. Marturia merupakan suatu bentuk pelayanan gereja untuk bersaksi tentang kebenaran Yesus Kristus. Di dalam hal ini, katekesi berperan untuk memberitakan atau memberikan kesaksian
kepada warga jemaat gereja untuk dapat mengenal dan memahami akan adanya Tuhan Yesus. Yang kedua, yang selanjutnya itu tugas ketika dalam sekolah minggu. Sekolah minggu adalah kegiatan bersekolah yang diadakan tepatnya pada hari Minggu di gereja. Biasanya ada tim-tim pengajar untuk mendidik anak sekolah minggu. Banyak dominasi Kristen yang mengajarkan atau memberikan pelajaran kepada sekolah minggu. Tugas kateketika dalam sekolah minggu adalah mengajarkan anak-anak sekolah minggu tentang pengajaran yang baik mengenai Yesus Kristus. Yang berperan dalam pengajaran sekolah minggu adalah guru sekolah minggu. Sehingga seorang guru sekolah minggu harus mempersiapkan pengajaran katekesi yang baik dan benar. Dalam sekolah minggu, anak-anak akan dibentuk menjadi anak yang berbakti, anak yang mempunyai etika, anak yang sopan, dan anak yang selalu menghargai orang, terutama yang lebih tua. Yang ketiga yaitu tugas kateketika dalam remaja. Disebut remaja karena memiliki budaya dan ciri tersendiri. Budaya di sini dicirikan sebagai kebiasaan, kepercayaan, sistem nilai, dan bentuk kepemikiran tersendiri. Dalam remaja, kateketika berperan untuk membangun filosofi yang alkitabiah dan konstruksi untuk melayani para remaja. Tugas katekisasi dalam remaja yaitu mengajarkan hal yang baik kepada remaja seperti yang sudah Tuhan kehendaki. Yang keempat yaitu tugas kateketika dalam kaum dewasa. Dalam hal ini, adapun yang menjadi tugas dari kateketika dalam kaum dewasa diperlukan karena kaum dewasa sangat penting dalam proses pelayanan kateketika. Tugas kateketika dalam kaum dewasa adalah memberitakan perintah Allah dan juga mewartakan adanya kuasa Yesus Kristus. Kateketika juga bertugas untuk mengatasi kesulitan berbagai masalah yang dihadapi kaum dewasa dan menerangkan berbagai tradisi iman serta menggali pengalaman manusia sebagai saluran komunikasi. Yang kelima yaitu tugas kateketika dalam kaum orang tua. Orang tua merupakan unit pertama dalam proses kateketika. Dalam artian, orang tua adalah kepala atau contoh di dalam sebuah keluarga. Karena orang tua terlebih dahulu mengajarkan anak tentang kateketika. Oleh karena itu, orang tua harus mendapat pengajaran kateketika. Dalam orang tua, kateketika berperan untuk mengajarkan orang tua atau agar lebih mencintai Alkitab, selalu berdoa dan mencintai gereja. 2.8 Iman. Pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Yunani yaitu pneutos tisi, yang artinya adalah rasa percaya kepada Tuhan. Iman juga dipahami sebagai suatu kepercayaan terhadap kekuasaan suatu zat yang mengatur alam semesta. Iman merupakan bagian dari moral karena dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai tidak baik sehingga perlu dihindari. Yang kedua, pengertian iman menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, yakni dalam bahasa Indonesia disebut iman, dan dalam Ibrani yang disebut dengan aman, yang diterjemahkan dalam firmness atau keteguhan dan juga ketetapan. Iman menurut Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, kata iman disebut sebagai pistis atau dalam bahasa Yunani. Berasal dari kata pisteno yang artinya saya percaya. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tujuan dari iman itu sendiri adalah iman kepada Yesus Kristus. C. Pengakuan dan hubungan iman dalam katekisasi. Pengakuan iman merupakan sebuah ungkapan yang digunakan untuk menerjemahkan istilah Latin credo, yang artinya adalah aku percaya. Pengakuan iman digunakan untuk menunjuk pada pernyataan iman, pokok kepercayaan orang Kristen. Dalam sejarah katekisasi di dalam Perjanjian Lama, pengakuan iman juga menjadi pokok dalam ajaran utama. Di dalam gereja Kristen ada pengakuan iman yaitu iman rasuli yang menjadi pokok utama karena pengakuan iman rasuli mencerminkan seluruh ajaran-ajaran pokok yang ada di dalam Alkitab. Hal demikianlah yang disebut dengan doktrin. Seluruh doktrin yang ada telah dihubungkan dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan percaya dalam bahasa Latin disebut dengan confessio. Gereja yang benar harus mempunyai pengakuan iman. Pengakuan iman sangatlah penting karena bertujuan untuk menghindarkan jemaat dari ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Alkitab.
Iman yang benar adalah iman yang berdasarkan Alkitab. Dalam bahasa Latin, pengakuan iman rasuli disebut dengan Apostolicium Credo. Pengakuan iman rasuli bukanlah hanya dihafalkan setiap minggu dalam kebaktian, kan tetapi untuk diimani dan dihayati dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan demikian, pengakuan iman diibaratkan sebagai benteng iman orang Kristen dan perlu juga dipahami bahwa katekisasi disusun sesuai dengan ajaran Alkitab seutuhnya. Kesimpulan, dari pemaparan di atas, saya menyimpulkan bahwa kateketika adalah suatu proses yang sangat menolong warga jemaat untuk bertumbuh dan berkembang, dan juga merupakan suatu langkah awal dalam menghadapi kehidupan utuh sebagai Kristen yang telah dilengkapi dengan pemahaman iman Kristen. Dalam para pelayanan, katekisasi juga haruslah benar-benar paham tentang kebenaran sehingga ketika bertindak sebagai pengajar dan pembimbing dapat mengajarkan sesuai dengan pengajaran Alkitab, sehingga tidak ada katekisasi atau kateketikan yang bertumbuh secara tidak benar. Tetapi inginlah agar kateketikan itu bertumbuh secara alkitabiah. Sekian dari hasil dari makalah saya. Terima kasih.